wargi, kita sekarang akan berangkat ke situs Batu Panjang. Itu letaknya di Jahim, yaitu Jahim itu masuknya Kecamatan Sukamantri. Kecamatan Sukamantri kira-kira perjalanan 1,5 jam lah dari sini. Dia perbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Pegunungan Pinus. Di sana katanya ada sebuah situs yang agak mirip dengan situs Gunung Padang di Cianjur. Makanya saya penasaran mau ngeliat langsung ke lokasi seperti apa sih situs Batu Panjang Jahim itu. Ayo. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik hutan pinus di kaki Gunung Madati ini terdapat sebuah situs tua peninggalan zaman Megalitikum. Situs ini bernama Situs Batu Panjang. Di situs Batu Panjang ini terdapat hamparan bebatuan yang memiliki bentuk panjang. Ada yang berdiri tegak mirip menhir atau tergolek begitu saja di atas tanah yang lembab. Sekilas, situs ini mirip dengan situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Konon menurut cerita, situs ini adalah bekas sebuah bangunan istana kerajaan yang tidak jadi dibangun. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa situs ini adalah situs kabuyutan. Jahim berjarak kurang lebih 10 km dari pusat Kecamatan Panjalu. Untuk mencapai lokasi situs, kita akan melewati jalan yang menanjak dan berkelok dengan panorama alam hutan pinus dan hawa pegunungan yang menakjubkan. Dalam perjalanan dari Ciamis, aku mampir sejenak di situ Lengkong. Para wargi, kita udah sampai di Kecamatan Panjalu. Nah, ini yang menjadi ikon Kecamatan Panjalu dan juga kebanggaan Kabupaten Ciamis. Salah satu ikon pariwisata, ziarah budaya, yaitu Situ Lengkong Panjalu. Nah, Situ Lengkong Panjalu ini sebuah danau yang lumayan luas dan di tengah-tengahnya ada pulau. Di dalam pulau ini, di Nusa ini ada sebuah makam utama. Makam itu dipercaya sebagai makam Prabu Harian Kuning. Prabu Harian Kuning itu adalah adik dari Sang Hyang Prabu Borosmara yang merupakan tokoh penyebar Islam pertama kali di wilayah Kerajaan Panjalu. Aku melanjutkan perjalanan setelah matahari tepat berada di atas kepalaku. 10 km bukanlah perjalanan yang panjang, namun cukup melelahkan karena jalan yang dilalui banyak tanjakan, berkelok-kelok dengan kondisi jalan yang cukup parah. Ya, para wargi, pemirsa, kita lagi ada di Jahim. Ini sebetulnya udah masuk Majalengka ya. Ini masuk Majalengka. Ini seperti bisa teman-teman lihat, ini ada di kawasan hutan pinus. Ini kalau nggak salah masih punya KPH Ciamis ya. Oke, kita baru aja sampai di Situs Budaya Batu Panjang. Situs ini terletak di wilayah Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, tepatnya di daerah Jahim, kebun-kebun pinus. Ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Ini pintu gerbang masuknya sangat tidak terawat sekali. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke daerah area situsnya, area di mana terdapat batu-batu panjang tersebut. Jalannya ke sana naik. Jalan setapak. Oke, kita langsung naik. Lokasi situs Batu Panjang tepat berada di balik rimbunnya hutan pinus yang dikelola oleh Perhutani KPH Ciamis, berjarak kurang lebih 300 meter dari puncak Jahim yang menjadi batas antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
Situs ini cukup misterius, sangat minim informasi, dan tidak banyak yang diketahui orang. Namun, dengan sekilas saja aku memandang, aku yakin situs ini sangat tua sekali. Barangkali nyaris sama dengan situs tua megalitikum yang ada di Gunung Padang di Cianjur. Para wargi pemirsa, kelihatannya di sini bentuk batunya memang macam-macam, tapi punya kesamaan. Di sini lebih banyak batu yang berdiri ternyata daripada yang tertidur, atau lebih banyak posisi seperti ini. Lebih banyak posisi batu yang berdiri seperti ini. Seperti yang itu dua, dan di situ lebih banyak yang vertikal. Apakah ini bisa disebut lingga atau tidak? Ini tentunya masih perlu banyak penelitian arkeologis. Ataukah ini terbentuk secara alamiah sebagai sebuah akibat dari dampak dari peristiwa geologis, gunung berapi misalnya? Kita belum pernah ada penelitian sampai ke arah sana. Banyak batu berbentuk unik yang bertebaran di sana. Ada yang tegak berdiri mirip dengan menhir. Ada juga yang terlentang. Bentuk dan ukurannya beraneka ragam, namun didominasi oleh batu yang berbentuk panjang. Menurut pendapat saya bahwa situs batu panjang Jahim ini boleh dikatakan sebagai situs purba yang berasal dari zaman megalitikum, yang merupakan situs yang berada paling utara dari Kabupaten Ciamis. Sebetulnya keterkaitan situs batu panjang Jahim ini berhubungan juga dengan lokasi-lokasi ataupun proses terbentuknya dataran-dataran yang ada di wilayah Cikijing dan lain sebagainya. Mungkin sudah dianalisa dan disepakati bahwa ini peninggalan dari zaman megalitikum. Memang menjadi ciri juga, dapat dicari pembandingnya batu-batunya ini seperti kita cari ataupun bisa kita lihat di Gunung Padang yang ada di Cianjur, ataupun Gunung Padang yang ada di Cilacap, ataupun situs-situs purba lainnya yang menggunakan batu sejenis itu di lokasi-lokasi Kabuyutan. Nah, batu-batu besar ini memang menjadi ciri dari peradaban megalitikum, zaman megalitikum atau batu besar. Melihat banyaknya batu yang mirip dengan menhir di lokasi, aku yakin situs ini dulunya adalah situs Kabuyutan, yaitu situs yang sering dipakai untuk pemujaan roh-roh karuhun. Selain ditandai dengan berdirinya menhir, juga ada batu dolmen yang dianggap sebagai meja altar pemujaan. Yang unik, di lokasi ini ada beberapa batu yang berdiri bersilang. Apakah ini memang sudah begitu dari zaman dulunya? Atau ulah perbuatan tangan iseng untuk membelokkan sejarah? Para wargi, nah di sini ada batu berdiri. Saya nggak bisa bilang ini lingga ya, karena memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa ini lingga dalam arti untuk kepentingan ritual. Tapi di sini ada batu berdiri yang tingginya hampir sama badan saya, sekitar 167 cm. Ini batu yang paling tinggi yang berdiri yang ada di kawasan Batu Panjang, Jahim, Sukamantri. Tinggi banget, hampir setinggi saya, sama bang. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa situs ini
dulunya adalah lokasi bangunan yang tidak jadi dibangun karena konflik politik saat itu. Dan ada juga yang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah tempat kabuyutan yang sering dipakai untuk pemujaan. Oke, para wargi, saya menemukan batu yang unik. Dari semua batu yang ada di sini, ini satu-satunya batu yang di sini ada bendera merah putih yang pasti ini ditempelin disimpan sama warga ya, entah sama siapa. Tapi yang menjadi unik, di sini ada bendera merah putih dan ada dupa. Ada dupa. Juga ada beberapa bekas puntung rokok, seperti puntung rokok bekas sajen. Nah, seperti ini. Ini biasanya rokok-rokok yang digunakan dalam upacara-upacara sesajian. Menurut mitos yang beredar di warga sekitar sini, memang tiap malam Jumat Kliwon itu selalu ada orang yang nginep di sini, membakar dupa dan sebagainya, sesajen untuk semacam mencari berkah gitu barangkali ya. Itu cerita yang beredar di masyarakat. Mungkin yang dimaksud batu keramat itu ini, karena ini ada ciri khas. Dan juga di sini para warga bisa lihat ini ada titik seperti bekas air yang menimpa batu. Tapi logikanya kalau air menimpa batu kan harus batunya tertidur. Ini dia berdiri posisinya. Apakah ini adalah dibuat oleh manusia? Karena biasanya di situs-situs megalitikum, kalau dalam bahasa Sunda itu kabuyutan, selalu ada batu tanda atau batu yang menjadi ciri bahwa itu adalah sebuah kawasan kabuyutan. Apakah ini bisa disebut sebagai tanda, batu tanda dari kabuyutan? Nah, itu yang harus diteliti lebih lanjut. Ini ada beberapa lubang yang seolah-olah seperti bekas jari tangan. Dilihat. Nah, seolah-olah bekas jari tangan. Karena kalau bekas tertimpa air ini agak aneh juga kalau misalnya posisi batunya seperti ini. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat tentang situs ini. Salah satu di antaranya adalah yang menceritakan bahwa di situs ini adalah kuburan ular jadi-jadian yang besar sekali. Yang sewaktu-waktu terkadang menampakkan diri. Ular itu menyeberang jalan dan walau alam. Para wargi, ada mitos lain yang berkembang di masyarakat sini. Konon katanya batu panjang ini dulunya itu adalah kuburan ular jadi-jadian. Ada yang mengatakan bahwa batu-batu panjang yang terhampar seperti ini dulunya adalah ular jadi-jadian yang kemudian berubah menjadi batu, mati berubah menjadi batu. Ada juga yang mengatakan ular jadi-jadian itu terkubur di bawah batu-batu ini. Ya, seperti kita tahu, semua situs di Indonesia itu tidak lepas dari mitos. Dan sama halnya juga dengan di situs Batu Panjang ini. Para wargi, kalau kita perhatikan bentuk-bentuk batu di sini unik-unik. Ada yang seolah-olah memang ini batu ini terbentuk sebagai melalui proses alamiah seperti ini. Misalnya tidak tampak bekas tangan manusia ya, tapi ada juga yang seolah-olah seperti memang ditatah misalnya kayak begini kan, sudut-sudutnya begitu lancip begitu rapi dan memiliki bentuk yang mendekati bentuk-bentuk bentuk-bentuk ruang. Dan yang unik lagi para wargi,
ini di sini ada beberapa batu yang posisinya, nah seperti ini, dua batu yang saling bersilang. Ini ada satu, ada juga, ini bentuknya juga unik pada warna, ya, kayak gelombang-gelombang seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini hasil dari pembentukan alaminya atau hasil peradaban manusia. Ada juga ini, kemudian itu bawah ada, itu juga bawah ada lagi juga. Ada beberapa batu yang posisi batunya tuh ada yang menyilang begini, ada yang seperti ini, seolah-olah sejodoh gitu ya, seolah-olah. Atau mungkin bisa jadi ini seperti batu sejodoh. Jadi bisa saja ada mitos yang mengatakan kalau orang sepasang kekasih datang ke sini memegang batu ini dua-duanya, maka akan menjadi pasangan seperti batu-batu. Kalau kita memainkan imajinasi, seolah-olah tempat ini dulunya adalah tempat yang disucikan. Bisa dilihat dari rangkaian batu, baik yang di luar yang berupa lingkaran besar, rangkaian batu membentuk lingkaran kecil dengan di tengah-tengah ada satu batu yang berdiri, kemudian juga 3 pohon yang membentuk kerucut seperti ini, kerucut menjadi ada satu titik di sini. Seolah-olah kalau kita memainkan imajinasi, bisa saja ini dulu barangkali adalah sebuah tempat yang disucikan. Para wargi, situs Gunung Panjang ini memang tidak terlalu luas ya. Luasnya sekitar 2 atau 3 kali lapangan voli lah. Luas. Kemudian ini juga tidak begitu familiar kayaknya, karena memang di depan saja di pintu masuk itu tidak ada papan nama petunjuk yang jelas, hanya papan nama kecil 20 kali 40 cm mungkin. Para wargi, perjalanan melelahkan, cukup jauh, jalan berkelok-kelok, dan tapi saya sendiri merasa belum puas. Jadi besok kita akan ke sana lagi meneliti lebih dalam tentang situs Batu Panjang Jahim. Para wargi, ini hari kedua kita akan lanjut perjalanan kita ke situs Batu Panjang Jahim. Kita akan datang ke sana lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendatangi dulu rumah Pak Kuncen ya. Barangkali ada informasi yang bisa kita ambil dari Pak Kuncen, situs Batu Panjang Jahim. Ayo. Pangkeun abdi Ridwan Desi Amis, Desi ini Bapak Kuncen Batu Panjang kan? Oh, abdi hoyong terang Batu Panjang menawi jasa. Oh, atuh sakandaranya kabarengan pisan dupi akang.
Sami. Kantoran kabitu. Mun atuh Sakantoran. sakataran kabitu atuh nya Kang. Mun abi ti Ciamis hoyong terang nih. Direh dina TV kan di bumi situs Gunung Padang. Ali ngadomna teh di dieu aya nu ada sami. Oh iya. Mohon Sakataran atuh nya Kang. sakataran enak gitu. Iya atuh. Iya. Sok neng jangan apa dia neng. Aliwat Kang. Liwat lagi ada anu hebel gerbangnya nu mana, Pak? Iya, hebel mah itunya. Mangga. Kami cair di pendetnya, Bang. Itu tadi teh saat paling kan ada daga tes ieu inu. Oh. Ari Cinyusuna paling mana, Pak? Oh, mau. Oh, aya di situ. Jadi sumber cair di dieu mah moal ieu, moal gari. Aya nyusu. Nah, Tapi di kainnya masih ngalir. oh iya, oh itu dipakai ngaliwat. Oh no itu teh nyusu. Cinyusu itu Kampung warna mah nyusu teh ka dieu benernya baru. diperdap. Boleh namanya Bang ya? Kan? Emang mau Oh. Salah kali itu kan? Dia lebatnya ke Sukamantri, Pak. Kacamata mohon Pandalu. Mohon. Kacamata Sukamantri. Oh jantan di dieu nu ngagegeuna teh tilu eta nya, Pak. Mohon. Yang mangku. Aya sa rupi dia ngan Abah hilap tah upang Padang mah terangan tah. Yang mangku bumi. Hampir nanding sareng anu di Gunung Padang sana nanding. Oh. Nang hiji kana sareng Gunung Padang teh Padang teh. Jantan nu tilu teh yang mangku bumi, yang langlang buana sareng Nyipuhat. Oh, Dewi Sri Pohaci. Manawi ieu bah Abah. Salah satu bukti bahwa tempat ini adalah sebagai pusat kegiatan pemujaan adalah terdapatnya batu yang mirip dolmen dan menhir, yakni jenis batu yang sering digunakan sebagai sarana pemujaan pada Karuhun. Selain terdapatnya batu yang mirip dolmen dan menhir, juga arah situs yang menghadap ke Gunung Cermai. Ini bisa menjadi indikasi bahwa situs Gunung Padang ini adalah sebagai pusat kegiatan pemujaan Karuhun. Apakah ini benar atau hanya isapan jempol? Perasaan teh masjid. Oh. Paraton gitu. Dipalih dieu teh. Bangunan. Abi ge Pak ieu teh kantos ngadangu perkawis batu kendang soalnya teh. Iya, baju kenang-kenang teh disebutna teh nya teh upami
baheula mah batu kendang disebatna teh. Oh, Ya, eta dinamian batu kendang wireh batuna sapertos kendang itu mah. itu pas anu sisi jalan teh kumaha Oh, kendang. eta nu disebat dari payun, mohon. Panu kantor mah itu teh sapam mah kantor Mohon. sapam gitu. Ieu teh perentannya gerbang we teh Bang payuna Mohon. gitu. Pak dupi ieu kan aya abi ningana rada ieu nya Bah, ieu teh batu teh rada benteng gitu. Posisina kan gitu manawi Abah uninga perkawis batu ieu. Posisina kan benteng sareng nu sanes kan ngararada cuma kan sapertos sajodoh gitu manawi gitu. Aya Bapak Abah sedang dongengna. Maka skill di baheula na ieu. Oh, manawi aya dongengna antara benawana teh aya ieu. Cahaya da atos kararieu. Nah, nu ieu sapertos aya ieu aya sapertos ditata gitu atana teh kumaha Abah uningana. Upami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh saya berlama ieu mulai anu bade masuk teh ieu gitu ka dieu. Jadi memang upami tamu teh mah memang teu kade katincak di teh kenging gitu kajeng ting ieu oge teh kenging ditincak. Oh, batuna teh. Dan kan jadi pedah sopan gitulah. Abdi mah bade kaluhur we heula nya. Tawis da. Sok we ieu tah. Ini cara mau pakuncen tah. Ini bade ieu. Ya, kalau sila kawin ieu. Itu nih kasebat kusir gerbang ya banyak ngawin tanganna. Mulai gitu. Bagaimana aya sing aya tapakna cenah kitu sawe sepuh baheula. Ieu. Menurut legenda masyarakat, nama Jahim sendiri berasal dari kata jahanam. Itulah sebabnya banyak yang percaya bahwa Batu Panjang dan Jahim adalah tempat yang sangat wingit. Batu panjang yang ada di Jahim itu adalah petanda Tritangtu. Maksud Tritangtu itu adalah antara Gunung Cermai, Gunung Sawah, dan Cakrabuana. Nama itu telah ada dari Galuh Purba. Nah, makanya daerah tersebut masih wingit. Terus nama Jahim itu dari suatu awal kata dari jahanam. Jadi di daerah tersebut yang ada batu panjang itu betul-betul wingit. Boleh tes, lihat ke sana kewingitannya itu seperti apa. Janten iya Kang, setelah sekian banyak penelitian yang temuan-temuan anu akang hendakan di dieu situs Batu Panjang ieu cara nanaon teras nu abdi hoyong terang manginten apakah aya kaitanna sareng Gunung Padang? Hari kaitannya mah sama, dari dulu ini peninggalan megalitikum sudah menjadikan wilayah religi, yaitu mungkin katakanlah ini kemudian berundak, tapi belum terlihat undakannya harus diteliti lagi, artinya seperti itu. Nah, ciri zaman megalitikum adanya menhir. Di sini sudah ada jelas menhir ngatat titiknya dan beberapa tempat juga di sana menyiratkan itu. Dari zaman megalitikum kemudian meninggalkan artefak simbol budaya, diantaranya salah satu taruhun di sini adalah Sang Hyang Dewi Sri. Ya, Sang Hyang Dewi Sri Pohaci ini merupakan Dewi Kesuburan dan sebagainya. Kalau kita tadi amati dari kosmologi yang ada di daerah Batu Panjang dan sekitarnya, ini sangat relevansi gitu ya, kait dengan pemahaman perkembangan agama yang pertama ada, kemudian Hindu Buddha masuk,
dan sebagainya, jelas ini merupakan wilayah Kapulitan, wilayah Kamandalaan waktu itu. Nah, yang terakhir mungkin di sini adalah agama Buddha gitu ya. Dan ini dikembangkan korelasinya dengan Raden Pangurah, karena Raden Pangurah tadi merupakan tokoh yang dijadikan diminta pertolongan oleh dua tokoh lainnya, yaitu Langlang Buana dan Mangkubumi. Nah, pertanyaannya siapa Langlang Buana dan Mangkubumi? Langlang Buana dan Mangkubumi ini kemungkinan adalah biksu yang mengungsi setelah terjadi peristiwa Perang Paregreg bersama rombongan Raden Baribin waktu itu ke Kawali. Nah, yang kedua orang ini berniat mengembangkan agama, menurut analisa saya ya, mengembangkan agama Buddha di Panjalu, katakanlah seperti itu, tapi tidak diizinkan karena keterkaitan dengan bedanya aliran. Nah, akhirnya karena kenapa Raden Pangurah sampai harus minta izin ke Sakyang Talaga, ke Cirebon dan sebagainya, karena ini penting kaitannya dengan pengembangan agama, jadi harus ada izin. Kenapa harus ke Cirebon? Justru pertanyaannya. Tapi Cirebon ini karena kita tahu bahwa dua keturunan dari Bunisora Suradipati dan keturunan dari Niskala Wastu Kancana itu semua tinggal di Cirebon, jadi saya akan meminta rekomendasi. Nah, akhirnya ke pihak Cirebon teh di Widian, sok lah dijahim we nya bah gitu nya, di dieu we tos derep di dinya we gitu. Kesimpulan nama sementara ieu mah daripada teu aya pisan gitu. Ya, ini hanya menafsirkan saja, bukan berarti sebuah sejarah sebuah kebenaran. Elektromagnetik diantaranya bisa dengan menggunakan kompas, dan batu-batu di sini ada semacam medan magnet yang tarik menarik. Kalau kita memperhatikan wilayah utara di sini, di beberapa tempat seperti batu ini dan beberapa yang ada di sekitarnya itu ada perubahan arah, walaupun tidak begitu signifikan, tapi utaranya menjadi sedikit kacau. Batu-batu yang agak cukup besar seperti ini mungkin memiliki kandungan-kandungan magnet di dalamnya yang membuat arah utara sedikit berbeda-beda. Seperti yang batu ini, kalau kita perhatikan ini arahnya di sini, utaranya di sini. Kalau kita ke batu yang satu lagi, yang ini, agak sedikit tidak stabil. Saya belum menemukan batu yang betul-betul memiliki medan magnet yang kuat, yang bisa menarik arah utara menjadi selatan. Jadi ini harus diperiksa satu persatu. Kalau memang di sini ditemukan hanya ketidakstabilan arah, maka batu-batu di sini jelas memiliki kandungan magnet yang kuat. Ini adalah salah satu cara sederhana untuk melihat sampai sejauh mana batu-batu di sini ataupun memiliki medan magnet. Kita coba saja dengan batu-batu yang lain. Nah, ya jelas tempat ini harus diteliti. Yang jelas ya Pak, potensi tempat ini sangat luar biasa. Batunya sama dengan Gunung Padang, buah-buah dihandap pakai piramida atau punden berundak yang bisa jadi lebih tua misalnya. Lebih tua bisa jadi. Ini jelas harus diteliti. Cuman sayangnya dengan potensi yang luar biasa ini berada di ketinggian, kesejukan, keindahan, ditambah lagi dengan dukungan wisata lainnya. Ciputuhan ada di Sukamantri, kemudian Situ Lengkong. Pemerintah Ciamis hari-hari wae terkesan nggak baikkan gitu nya. Terus terang saja, dalam perjalanan ini aku tidak banyak mendapatkan informasi yang ilmiah. Kebanyakan hanya sebatas asumsi. Bahkan cerita yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah mitos atau legenda yang kental dengan segi mistik dan mitologinya. Sangat disayangkan
Apabila situs Batu Panjang ini diterlantarkan, tidak dirawat, tidak dilestarikan, dan dianggap sebatas hanya onggokan batu yang tidak memiliki nilai sejarah. Inilah tantangan bagi kita sebagai generasi penerus yang berbudaya, juga pihak-pihak terkait untuk mengungkap misteri sejarah situs Batu Panjang. Oke, para wargi, kita kemarin sudah melakukan perjalanan selama 2 hari ke situs Batu Panjang Jahim di Sukamantri. Dari hasil perjalanan itu sebetulnya karena mungkin masih minim penelitian dan perhatian pemerintah khususnya, jadi data-data yang saya dapatkan di sana nggak terlalu banyak ya, hanya cerita-cerita dari Kuncen ya. Adapun seorang peneliti dari masyarakat, Kang Panuradea, beliau pun meneliti masih hanya sebatas asumsi. Jadi alangkah baiknya kalau dari pihak pemerintah ataupun dari akademisi, ya, arkeolog dari manalah banyak kan di Jawa Barat, itu melakukan satu penelitian yang lebih intens tentang situs Batu Panjang Jahim. Bisa jadi ini menjadi sebuah kekayaan yang tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan Gunung Padang Jahim. Para wargi, demikian perjalanan saya ke situs Batu Panjang Jahim. Kita tunggu perjalanan dan petualangan kita ke tempat-tempat lainnya di Jawa Barat dan sekitarnya.